Istri saya pernah ngomong, Pak, itu kalau orang 40 tahun dia belum mau berubah, hati-hati katanya. Jangan sampai Allah itu marah. Nanti Allah tutup itu katanya. Dia akan nikmat kesempatan itu gitu. Nah, saya coba, tapi memang saya pengen berubah, saya cari terus apa yang saya sumber-sumber yang saya cari, saya dapat gitu kan. Sampai akhirnya saya diketemukan seorang gitu kan. Akhirnya saya bisa istiqomah. Terus saya mau belajar, mau terus mencari ilmu gitu kan. Di mana majelis ilmu saya cari saat itu ya kan. Maksudnya proses-proses itu saya nikmati ya kan. Itu sampai anak saya itu yang di pondok itu ya, mungkin doa anak-anak saya juga yang di pondok gitu kan ya, biar papanya bisa jadi baik atau soleh, terus bisa berumah tangga yang baik. Alhamdulillah berkat doa anak-anak yang soleh dan istri yang soleha, akhirnya alhamdulillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, alhamdulillah pada malam hari ini di bulan suci Ramadan, alhamdulillah kreator datang kembali membersamai teman-teman semua dalam kegiatan di nongkrong kajian perkara Islam. Ya, insyaallah pada malam hari ini kita juga kedatangan tamu spesial nih, Bu Star kita, sahabat kita dari Katro, Bang Pedadang. Alhamdulillah. Ya. Sebelum kita nggak boleh. Kalau di masjid nggak boleh. Ya, sebelum kita menyapa Bang Pedadang, kita sapa dulu pemantik utama kita, yaitu Bang Roy. Apa kabar Bang Roy? Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita sapa tamu spesial kita, Bang Pedadang. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Terus semangat ya Bang ya. Semangat terus. Insyaallah. Katro gimana kabarnya hari ini Bang? Gaspol, Masya Allah, mantap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ade tadi bilang bulan Ramadan itu identik memang bulan mulia, bulan keimanan, bulan perjuangan dan lain sebagainya. Jadi banyak istilah-istilah yang dilekatkan kepada bulan Ramadan. Karena juga yang ayat yang biasa kita bacakan di bulan Ramadan apa? Al-Baqarah 183 apa? 83 ya. 183. Ya kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah memulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi yang diseru itu orang yang beriman. Bukan orang yang kuat, bukan orang yang sehat. Karena banyak orang yang sehat dan kuat puasa nggak puasa. Nggak puasa, insyaallah. Makanya kalau siang hari banyak penampakan itu. Iya. Di warung-warung. Apakah mereka sakit? Enggak, mereka sehat. Mereka kuat, tapi mereka tidak beriman. Yang disuruh adalah orang beriman. Maka menjadi suatu kemuliaan bagi kita yang mendengar seruan itu dan juga melaksanakan apa yang Allah serukan itu. Kita melakukan menjalankan ibadah saum di bulan Ramadan ya. Karena kutiba ya sebagaimana ya, kutiba alaikumusiyam ya, kami wajibkan atas kalian berpuasa. Jadi hukumnya wajib ya. Jadi ada memang hal-hal yang Allah wajibkan ya, dan juga ada hal-hal yang Allah sunnah ya, mandub dan lain sebagainya. Dan puasa itu salah satu rukun iman, maka diwajibkan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian. Ternyata puasa itu bukan cuman khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Umat sebelumnya juga diperintahkan untuk saum. Nabi Daud ada saum Nabi Daud ya, sehari puasa sehari tidak. Kemudian ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, kemudian beliau melihat orang Yahudi puasa di tanggal 10 bulan Muharram, ditanyakan apa? Oh, ini 10 Asyura ya. Ketika Nabi Musa diselamatkan dari Fir'aun, oh, kami lebih utama untuk, maka Rasulullah melaksanakan puasa Asyura. Nah, itu puasa Yahudi itu 10 Asyura. Jadi sebelum umat Nabi Muhammad juga diwajibkan puasa ya. La'alakum tattaqun. Ujung-ujungnya adalah takwa. Karena muara kita semua adalah ketakwaan. Kedudukan kita itu di hadapan Allah bukan berdasarkan kekayaan kita. Mau kita punya rumah banyak, mobil banyak, itu Allah nggak lihat. Bukan juga berdasarkan jabatan kita. Mau dia lurah, mau dia presiden, nggak lihat. Bukan juga karena ganteng kayak Bang Pedadang gitu ya, enggak.
Bagaimana? Bukan, bukan, bukan karena ganteng ya, tapi karena inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Dalam arti melaksanakan segala perintahnya, meninggalkan larangannya itu. Intinya hidup di dunia adalah melaksanakan. Kuncinya cuma dua, melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya, maka kita akan menjadi orang bertakwa, dan itu yang dilihat Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Mau dia miskin, jelek gitu ya, hitam, hidup lagi. Tapi selama dia bertakwa sebagaimana Bilal bin Rabah, sahabat Rasul, kedudukannya tinggi. Bahkan terompahnya itu udah masuk surga gitu. Itu baru terompahnya, belum orangnya. Ya. Maka itu momen bulan Ramadan ini adalah momen untuk meningkatkan ketakwaan kita, sehingga ketika kita masuk di Idul Fitri, kita pantas mengucapkan minal aidin wal faidin kullu amin wa antum bi khair taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ya, mungkin itu. Oke, Bang Pedadang, insyaallah nih. Saya bangga sekali sebenarnya sama khususnya Bang Pedadang dan juga kawan-kawan katro ya. Walaupun katro tapi pede, masya Allah ya. Kadang kan orang yang katro itu nggak pede ya Bang ya, tapi ini katro pede gitu ya, bisa bisa apa bisa melanglang buana kemana-mana karena katronya, sampai-sampai ke Malaysia, mancanegara ini. Nah ini tentunya ini tidak akan bisa didapatkan kalau yang ada di dalamnya ya, para katro-katrokersnya itu nggak katro habis kan gitu ya. Ya maksudnya nggak totalitas gitu ya, nggak katro habis. Dan ini kalau kita kaitkan dengan semangat perjuangan, ini bagian daripada implementasi semangat dakwah yang dilakukan oleh teman-teman katro. Nah, terkait dengan itu mungkin sedikit penjelasan dari dari Bang Pedadang nih, terkait apa sih yang melatar belakangi Bang Pedadang dan kawan-kawan ini semangat ya memperjuangkan Islam dengan cara yang kalau saya nyebutnya nyentrik ya, karena segmen dakwahnya itu orang-orang yang nyentrik ya kan, orang-orang yang nyentrik, orang-orang yang spesial, sehingga menjadikan Bang Pedadang dan kawan-kawan ini spesial juga seperti itu ya kan. Nah, gimana nih kiat-kiatnya yang menjadikan Bang Pedadang dan kawan-kawan ini semakin semangat, bertambah semangat dan selalu bersemangat insyaallah. Monggo Bang Pedadang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat bertemu ya. Karena semua nikmat yang sudah Allah berikan, banyak-banyak kita selalu bersyukur. Selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukron atas waktunya Ustaz. Mungkin ini tadi sebenarnya ke atas itu pengen nyari udara adem gitu ya. Ternyata di sini wah dibikin hangat gitu ya. Iya. Dibikin hangat. Namanya jebakan gitu. Ya. Mungkin ya yang melatar belakangi kami teman-teman katro itu mungkin karena terus belajar Ustaz ya, dan terus berteman dengan orang-orang soleh gitu ya kan. Ya karena memang ya itu jadi motivasi kita yang tadinya kita memang yang sering kita hidup nggak beraturan ya kan, hidup di jalan, mungkin banyak juga teman-teman yang status sosialnya atau apapun yang lain memang tidak ada wadah ya kan, tidak ada wadah untuk apa kita mencari kebaikan atau kebenaran. Jadi mungkin teman-teman di situ merasa terpanggil ya. Saya sendiri background saya memang dulu saya sering, walaupun saya seorang pekerja pabrik, tapi saya dari 91 itu udah keluar dari rumah Ustaz. Iya, saya udah keluar dari, udah pernah di Senen, di Pasar Baru, di mana itu di jalan itu saya udah biasa gitu ya kan. Dan itu terus terbawa sampai saya berumah tangga gitu kan. Dan ya pergaulan-pergaulan yang memang tanpa saya sadari itu terus melekat gitu kan. Di jalan itu melekat gitu kan. Ya akhirnya sampai saya berumah tangga, nah sampai saya punya anak ya kan. Dan itu terus masih terbawa gitu. Tapi saya juga belum sadar itu. Maksudnya saya berumah tangga ya berumah tangga seperti itu aja, tapi nggak ada perubahan yang sampai istri saya tuh nanya,
emang kita berumah tangga seperti ini aja gitu kan. Karena memang kita belum ada ilmunya, belum tahu ilmunya. Mungkin iya, tangganya sudah ada Bang, tapi ilmunya belum ada. Nah itu. Terus ya saya selalu berdoa ya. Nah, itu perubahan itu terjadi itu saya mulai berpikir itu setelah umur 40 tahun, Ustaz. Iya. Setelah umur 40 tahun itu baru tergerak. Maksudnya saya sempat dengar juga itu ya, entah itu dari mana, tapi kayaknya istri saya pernah ngomong, Pak, itu kalau orang 40 tahun dia belum mau berubah, hati-hati katanya. Jangan sampai Allah itu marah. Nanti Allah tutup itu katanya. Dia akan nikmat kesempatan itu gitu. Nah, saya coba, tapi memang saya pengen berubah, saya cari terus apa yang saya sumber-sumber yang saya cari, saya dapat gitu kan. Sampai akhirnya saya diketemukan seorang gitu kan. Akhirnya saya bisa istiqomah, terus saya mau belajar, mau terus mencari ilmu gitu kan. Di mana majelis ilmu saya cari saat itu ya kan. Karena iya. Oh ya, maaf Bang Ade ya. Tapi Abang tapi panggil Ade ini gimana gitu ya. Biar enak aja ya Bang ya. Biar kelihatan muda ya. Iya, iya. Iya. Ya maksudnya proses-proses itu saya nikmati ya kan, itu sampai anak saya itu yang di pondok itu ya mungkin doa anak-anak saya juga yang di pondok gitu kan ya, biar papanya bisa jadi baik atau soleh, terus bisa rumah tangga yang baik. Alhamdulillah berkat doa anak-anak yang soleh dan istri yang soleha, akhirnya alhamdulillah ya Ustaz ya. Iya. Itu enggak salah. Ya. Jangan soleh juga, bahaya ya. Alhamdulillah saya mulai tergerak tuh kan, saya mulai belajar majelis ilmu dimanapun saya cari gitu. Nah pada saat itu sedang dalam pencarian atau sedang dalam proses belajar, ketemulah saya katro tuh. Katro saya diajak gitu kan, ayo di katro kita dikenalin gitu kan, kenal seperti ini. Akhirnya saya mulai terus saya dengan perkembangan yang ada di katro, saya terus belajar, saya terus banyak bertemu ya, berinteraksi dengan teman-teman yang dari golongan, dari anak pang ya, dari preman yang itu. Akhirnya mulai terus maksudnya ada semangat, semakin semangat. Apalagi saya punya tanggung jawab juga dia. Dulu kan katro di Bekasi 1 Ustaz. Bang ya, sekarang jadi 3 ya. Ya, jadi 3 ya. Dari Bekasi. Dulu Bekasi, sekarang ada 3, Bekasi Timur, Bekasi Selatan, Bekasi Kota. Iya. Alhamdulillah, terus juga katro juga terus berkembang. Sekarang mungkin ada hampir di atas 30, mungkin hampir 40 chapter gitu yang di seluruh Indonesia termasuk di Malaysia itu. Ya alhamdulillah saya diketemukan orang-orang soleh dan teman-teman juga dari Bekasi Kota juga terus mensupport dan terus mengajak kita pada kebaikan. Makanya saya juga di situ terus ya masih pasti terus belajar. Apalagi hari ini saya dapat ilmu 2 nih dari Ustadz Royhan nih. Ya, Bang Roy. Ya. Tadi tentang ilmu ya, yang kedua tadi sekarang tentang orang-orang yang bertakwa. Ya kalau kita nggak berilmu, bagaimana kita bisa bertakwa gitu. Mungkin dari situ ya Allah, ternyata inilah nikmatnya bertemu orang-orang soleh kita. Tiap hari kita dicerahkan gitu. Ilmu yang tidak kita dapat di luar, di sini kita bisa dapatkan. Di jalan mungkin madrasah kita, tapi di sini ilmu yang akan terus kita cari, terus kita gali. Ya, mungkin itu aja Ustaz ya. Oke, alhamdulillah. Iya. Ini masalahnya baru pertama ini. Baru pertama ini. Jadi wajar ya. Bang Pedadang ya. Iya, Bang Pedadang. Ketua chapter Bekasi Kota. Bekasi Kota. Alhamdulillah diamanahin jadi ketua chapter Bekasi Kota. Iya. Nih kenalin ketua kreator. Ya, ayo terus kita berkembang, pokoknya cari kebaikan dimanapun, insya Allah hasilnya akan lebih baik. Ya. Oke, makasih Pak Dadang. Alhamdulillah ya, apa yang disampaikan Bang Pedadang tadi itu adalah satu pengalaman yang menjadikan perjuangan itu lebih terasa. Iya Bang ya. Jadi saya terkesan kisahnya dari Bang Pedadang. Jadi menjalani periode-periode ya dalam mencari kebenaran. Banyak kisah-kisah sebelumnya yang juga bisa kita ambil ibroh. Kisahnya Salman Al-Farisi. Yang dulunya dia itu adalah Majusi. Persia itu kan Majusi. Majusi, penyembah api. Kemudian dia berjalan, ketemu dengan pendeta. Kemudian ketemu pendeta, berjalan lagi ke Mesir ya. Dengan pendeta juga. Ketika akan meninggal, pendeta itu berpesan kepada Salman, kamu harus ke tempat yang banyak pohon kurmanya. Karena di sana akan muncul nabi terakhir. Nah, kemudian beliau berjalan sampai ke Madinah. Karena Madinah itu
banyak pohon Kurma. Pendetanya Yahudi. Nasrani. Nasrani. Iya. Kemudian beliau bekerja di Madinah sebagai penjaga pohon korma. Ketika beliau naik pohon korma, beliau mendengar Nabi Muhammad tiba. Akhirnya dilihat, oh itu katanya Nabi terakhir. Tapi belum yakin beliau. Kemudian beliau datang, ya Muhammad, ini ada kurma, saya sedekah untuk engkau. Kata Nabi Muhammad SAW, ini biar makan sahabatku karena saya tidak makan sedekah. Nabi itu memang sedekah. Tidak terima. Ya, makanya ketika cucu Nabi itu Hasan atau Husain saya lupa makan kurma sedekah itu suruh muntahin karena keluarga Nabi tidak boleh makan sedekah. Hari kemudian Salman bawa lagi ini hadiah. Hadiah dimakan. Oh, benar nih Nabi. Sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh gurunya pendeta Nasrani tadi. Setelah itu beliau masuk Islam. Nah, itu perjalanan dari Majusi Persia sampai ke Madinah masuk Islam itu perjalanan yang panjang untuk mencari hidayah. Ada juga Fudail bin Iyad, yaitu seorang imam besar ya di Mekah Madinah. Dulunya dia adalah mantan preman. Jadi setiap orang lewat dibegal. Jadi sama nih, ini Pak Abizar. Fudail bin Iyad ya. Jadi kalau lewat itu ngeri, wah ada Fudail nih. Kemudian Fudail bin Iyad ini punya seorang perempuan yang dia senangi. Ketika dia datangi incelan, ya. Ketika dia mencuri pandang ya, istilahnya dia manjat dinding, kemudian terdengar orang baca Al-Quran. Yang artinya itu apakah belum sampai padanya engkau bertaubat. Sampai. Dan ayat tersebut membuat beliau sadar jatuh. Gebrak gitu. Kalau gedebrak itu, kalau gedebuk enggak itu ya, kalau gedebrak itu setelah itu beliau bertaubat ya. Beliau akhirnya bermalam di runtuhan bangunan gitu ya. Dan ketika itu beliau mendengar orang lewat itu, jangan lewat sini karena Fudail bin Iyad akan mencegat kalian. Fudail itu orang kok lebih takut pada saya dibanding pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya beliau bertaubat dan menjadi salah satu ulama besar. Nah, itu perjalanan. Jadi keimanan itu adalah sesuatu yang mahal, teman-teman. Nah, itu yang harus kita jaga. Tentunya menjaga itu kan bukan hal yang mudah gitu kan. Maka itu harus diperjuangkan, kata tadi Bang Ade bilang. Keimanan itu harus diperjuangkan karena itulah modal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah kita bisa menjadi ibrah dari perjalanan Pak Dadang dalam menghadapi berbagai cobaan sampai akhirnya ketemu katrok dan menjadi katrokers. Ya kalau yang pasti sih ya tetap, makanya semua itu tadi yang dikatakan Ustadz Roy itu, Bang Roy itu dengan ilmu ya, dengan ilmu. Karena segala sesuatu itu ya kita harus tahu ilmunya gitu agar kita tidak salah jalan, tidak salah paham ya kan. Jadi biar bisa tahu, bisa ngerti gitu apa yang akan kita perjuangkan gitu. Ya memang benar itu ilmu itu semua yang bisa merubah semuanya ini. Dulu saya mungkin pemahaman saya walaupun saya sholat gitu, maksudnya sholat, tapi saya maksiat ya jalan gitu. Iya, maksudnya ya gitu. Madu jahe. Madu jahe. Sholat terus asal jalan. Iya. Karena agama saya mengajar, maksudnya merintahkan untuk sholat gitu. Makanya saya sholat, walaupun apapun yang saya dalam keadaan saya maksiat, keadaan baik atau keadaan tidak baik pun tetap saya sholat gitu. Karena itu makanya kalau di kampung dulu, di kampung saya tuh nggak tahu kalau saya tuh maksudnya di luar tuh nakal gitu. Karena nakal saya nggak pernah kelihatan. Karena kalau di rumah itu saya tuh anak musolahan, anak masjidan gitu. Iya. Kalau waktunya sholat saya di masjid. Kalau waktunya sholat saya ada di musola. Gitu. Bangornya ya bangor di luar. Gitu. Unik ya. Jangan sampai kita ya pernah juga sih saya pernah juga ketahuan sama orang tua saya ditendang gitu kan. Gitu. Pernah juga gitu. Anak muda gitu saat ya. Tapi kan udah tua gini mah alhamdulillah gitu. Allah ketemukan saya gitu dengan orang-orang soleh ya. Karena ya pertemanan itu mempengaruhi, betul ya, mempengaruhi. Makanya saya terus dimanapun ya, maksudnya mau di katro atau mau di kreator,
ataupun di tempat dimanapun majelis ilmu yang itu bermanfaat, saya akan dekati, akan saya, iya. Walaupun saya tidak ngerti, ya mudah-mudahan dengan di situ sering ada di situ, mudah-mudahan insya Allah saya ngerti. Emang hidayah itu perlu diperjuangkan kan ya? Harus. Iya, harus diperjuangkan, betul. Sebagaimana tadi yang Bang Roy bacakan di awal ya, surat Al-Baqarah ayat 183 ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu kan seruan Allah kepada orang-orang yang punya modal. Yang punya modal ya, untuk selalu untuk perintah untuk berpuasa ya. Maksudnya modal di sini adalah modal yang iman ya. Jadi seruannya kepada orang-orang yang beriman gitu, yang sudah punya modal imannya tadi kan gitu. Nah ini kaitannya dengan kisah-kisah dari abang-abang ini tadi ya, tentunya kan tidak bisa gitu ya. Kalau seseorang itu mendapatkan hidayah, tapi nggak ada modalnya gitu, ya nggak ada modalnya dari awal, nggak ada modalnya, dia ikut arus kehidupan, ngalir begitu aja, menclok ke majelis pengajian, ya dia ikut baik ya kan, nanti dia keluar lagi, gabung lagi dengan yang lainnya, nanti beda lagi kan gitu ya. Tapi berbeda ketika dia punya modalnya itu niat baik tadi, niat ingin menjadi baik, ingin niat memperbaiki diri, betul kan ya? Iya. Kalau mungkin kisah-kisahnya Bang Roy tadi itu luar biasa ya. Itu kalau misalkan menurut saya kalau misalkan tidak mempunyai niat baik gitu ya, tidak mempunyai niat untuk memperbaiki diri, nggak kalian bisa gitu. Maksudnya niat untuk memperbaiki diri itu kan modalnya tadi, betul nggak? Kalau tidak ada modal itu, kayaknya nggak bisa ya, nggak bisa. Gitu. Jadi modalnya emang dari dalam nih, iya kan ya. Nah saya yakin Pak Dadang nih dari awal mah sudah punya niat yang luar biasa, ingin memperbaiki diri kan gitu ya. Nah sehingga ketemunya dengan pas orang-orang soleh, sehingga gayung bersambut lah ya, begitu ya. Nah itu ya, sedikit aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih dari tadi? Saya nggak fokus loh. Ini ada iklan ya. Saya nggak fokus loh. Nah itu jangan sampai banyak yang Iya. Bang Salim tadi, ya memang modal niat ya. Tapi kan gini, hidayah itu ada yang memang Allah berikan kepada seluruh manusia ya. Ya kan, pertama adalah hidayah ketika kita semua berada 120 hari di perut ibu kita. Ya. Allah berfirman, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jadi ketika usia kandungan 120 hari itu ya, itu Allah berfirman kepada semua janin. Ya, apakah aku ini Tuhanmu? Seluruh janin menjawab qalu bala syahidna. Iya. Kami menyaksikan kau adalah Tuhan kami. Makanya ketika lahir bayi, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, ini Islam. Dia mau lahir dari ibunya Majusi, Nasrani, Yahudi, itu lahir adalah Islam fitrah. Nah, makanya apabila bayi meninggal itu, para ulama berpendapat semuanya itu masuk surga. Surga ya. Tidak ya, Hisab. tidak dilihat apakah dia dari orang Nasrani, Majusi, atau Islam. Dan nanti di surga dia menjadi pelayan-pelayan surga. Ya. Nah, sebagian ulama berpendapat seperti itu. Kemudian ada juga, ketika orang itu lahir, maka Allah berikan ya, hidayah, ya, hidayah untuk apa? Hidayah irsyad wal bayan, ya kan? Hidayah petunjuk dan penjelasan. Nah itu Al-Quran diturunkan. Ya, Allah menurunkan Al-Quran itu untuk memberikan petunjuk dan penjelasan. Nah, karena kita itu adalah semuanya fitrahnya Islam, ya, maka sudah sewajarnya ketika seseorang itu
misalnya mendengarkan Al-Qur'an, maka mendengar ayat-ayat surat Al-Qur'an, maka tergerak hatinya, Tergetar hatinya. bergetar hatinya. Makanya nggak heran banyak orang yang masuk Islam gara-gara mendengarkan Mendengarkan Al-Quran. Bacaan Al-Quran. karena itu Ustadz Bayan. Hmm. Setelah itu ketika seorang masuk Islam, barulah Allah berikan taufik dan hidayah. Hidayah taufik. Hidayah berupa petunjuk ya, bagaimana menjalankan Islam yang sebenarnya. Nah, mungkin itu Bang Salim. Saya jadi teringat ini apa namanya seorang Dokter. ulama yang dulu itu ulama yang ini ya, tapi bukan pro Islam. Baru. Ya, ulama yang dia dulu. belajar Islam ya, bahkan sudah sudah berilmu tinggi ya dalam Islam ya. Banyak lah ya, bahkan sampai sudah berhaji juga ya. Nama baratnya diganti dengan nama yang Islami kan gitu. Tapi memang tujuannya untuk menghancurkan Islam. Oh iya. Nah, itu luar biasa. Ya. Setiap kajian-kajian ya, dia belajar gitu ya. Tapi modalnya dia nggak punya untuk memperbaiki diri, ya kan ya. Ini terbalik kan, betul nggak? Terbalik. Nah ini akan selamanya kan dia nggak dapat hidayah, betul nggak? Jadi modal untuk perjuangannya itu tadi niat baiknya tadi, niat itikat baik ya untuk memperbaiki diri dan ingin bukan hanya untuk dirinya, tapi kebaikan itu akan disebar ke yang lain juga kan begitu. Mungkin itu ya. Iya, tadi saya agak sedikit ini ya, mungkin kalau yang Bang Roy sampaikan tadi bahwa setiap manusia itu sejak awal itu sudah diberi hidayah ya, sudah diberi hidayah terkhusus ketika masih di dalam janin ya, dalam kandungan seperti itu. Nah, namun tadi Bang Salim menyampaikan tidak dapat hidayah. Ya, seperti yang terjadi pada ulama tadi ya. Kalau yang sekarang kan baru ulama yang nama Islamnya apa ya waktu itu? Abdul Ghaffar. Ya. Abdul Ghaffar seperti itu. Ya. Kalau saya sih lebih mengambil kesimpulan bukan nggak dapat hidayah, tapi tidak menyambut hidayah itu. Ketika Allah mudahkan dia memahami Islam, sebenarnya itu adalah hidayah, ya kan? Ketika dia benar-benar mampu kan, kalau yang namanya dia menyampaikan kembali apa yang dia pelajari itu kan hidayah dari Allah ya, sesuatu yang dia mampu kemudian dia sampaikan kembali kepada orang, dan itu sempurna dia menyampaikannya seperti itu. Namun tadi karena dia tidak menyambut hidayah itu, sehingga apa yang dia sampaikan itu hanyalah kembali ya tipu daya jadinya seperti itu. Nah, kalau menurut Bang Roy gimana nih? Ya, seperti Bang Ali katakan tadi ya, bahwa memang itu adalah pilihan. Nah, hidayah itu adalah pilihan ya. Kalau misalnya dalam bahasa Inggris itu between birth and death ada ya, there's choice. Di antara hidup dan mati ada pilihan. Oh, ya, di antara B dan D ada C. Between birth and death, ya, there's choice. Di antara lahir dan mati itu ada pilihan. Nah, salah satu pilihannya adalah hidayah tadi. Jadi menggapai hidayah. Jadi nanti ketika di yaumil akhir dia nggak bisa tuh. Oh, saya nggak dapat hidayah karena Allah nggak mau. Bukan. Engkau tidak mengambil hidayah dari Tuhanmu, karena Allah itu Maha Adil, semua dikasih hidayah. Siapa yang ngambil itu pilihan. Maka itu dihisab. Itulah yang dihisab, mengambil hidayahnya. Ya. Kayak misalnya Bang Agus dulu kan mantan preman katanya. Atau Bang Bay Dadang dulu kan begajulan. Baik kalau bahasa Timur tapi begajulan. Tapi kalau dia nggak ngambil hidayah, tetap begajulan. Dan dia alhamdulillah dapat ngambil hidayah. Dan itu nanti dihisab. Karena itu adalah usaha dia untuk mengambil hidayah atau tidak mengambil hidayah. Itu salah satu lingkaran yang dikuasai oleh manusia. Bukan lingkaran yang menguasai manusia. Wilayah yang dikuasai manusia, sehingga manusia dihisab di situ apakah dia mengambil hidayah
atau mengabaikan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Bang Ade. Kalau kebanyakan orang ada yang bilang nunggu hidayah gitu. Tadi dulu, Bang. Saya mah iya kayak begitu. Apa? jangan Ya. dulu. Maksudnya dari Ya. awal dulu. Maksudnya tadi jadi begini Bang, kan ada orang sebagian itu bilang wah cuma nyantai aja lah, kita mah nunggu hidayah aja gitu. Nah itu, nah tentang menunggu hidayah ini seperti maksudnya apa emang dikasih kan padahal udah diberikan hidayah gitu kan. Nah itu bagaimana Bang Oroy? Kalau yang menunggu hidayah itu Ya itu sama aja itu argumen aja ya. Argumen. Sebagaimana misalnya kan saya ini kayak misalnya dia itu kayak apa misalnya orang LGBT lah gitu ya. Saya kan ini takdir saya nggak mau nih tapi Allah takdirkan saya jadi bencong misalnya. Itu adalah Ujungin ke saya dong. Bencong. itu adalah alibi gitu kan ya. Itu dalih ya. Padahal Allah berikan choice tadi pilihan. Pilihan untuk mencari tadi. Ya. Allah berikan akal kan afal ta'qilun kan ya kan afal tatafakkarun itu banyak di ayat Al-Qur'an ya. Itu kan itu adalah seruan. Begitu juga hidayah. Hidayah itu bukan menunggu, kita aktif. Nah, aktifnya itulah yang Allah hisab. Ayo, Bang. Ya. Yang Allah hisab tadi aktifnya kita mengambil hidayah. Ya. Nah, itu yang Allah hisab. Insya Allah Bang Dadang perjuangan mencari hidayah itu lebih berat mungkin daripada saya misalnya karena Islam keturunan alhamdulillah. Ya. Ya, mungkin perjuangan beliau pahalanya lebih banyak dibanding saya dalam menggapai hidayah belum ya. Bisa jadi. Kayak tadi Fudail bin Iyad ya, darinya mantan preman kemudian jadi ulama. Itu pahalanya begitu juga Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ya. Itu juga usahanya itu dihisab Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang tadi Abdul Ghaffar itu juga tidak dihisab. Dia Allah berikan hidayah, ya Allah semua Allah berikan potensi ya. Allah berikan potensi untuk mengambil hidayah. Tapi dia tidak mengambil hal tersebut, itu dihisab. Pilihannya. Semua itu adalah pilihan manusia karena dalam wilayah yang dikuasai oleh manusia. Apakah dia mau berubah atau tidak? Nah, itu. Allah bisa. Jadi awalnya waktu saya hijrah itu ya mungkin ya awal yang paling istilahnya membuka hati untuk istilahnya jalan kepada Allah gitu kan. Ya karena keterpurukan itu istilahnya yang ya segala macam ujian yang kita ini kan terus sudah gitu ngelihat istilahnya di medsos ada istilahnya ini ada apa namanya ngaji-ngaji kan ikut-ikut gitu gabung di grup-grup itu harus nanya-nanya gini ya udah gitu juga saya jualan buku sambil baca-baca gitu akhirnya ya jadi aduh segala yang saya alami itu ya yang saya baca tersirat semua di dalam Al-Quran gitu. Kalau kehidupan ini istilahnya ya kembali lagi pada Al-Quran. Rupanya yang kita alami sekarang selama ini itu udah tinggal kita mengikuti petunjuk itu rupanya ya diberi jalan ketenangan gitu. Yang saya alami gitu sampai sekarang. Akhirnya diketemukan ngaji sama Bang Ade nih. Diajak, wah sini, wah kebetulan saya gitu pas lagi jatuh-jatuhnya gitu. Ada yang ini gitu kan, ada yang ajak. Ya udah. Akhirnya alhamdulillah ketemu ini abang-abang kalian semuanya, Bang Oji, Bang Roy, Bang Dadang, Bang Salim, apalagi yang paling awal tuh, ini saya bukan main dah, saya mah, aduh, terlalu tersentuh banget itu sama Bang Salim ini, benar, saya yang awal, iya, sampai saya dagang jauh banget, saya samperin sama Bang Salim, ya Allah, katanya, wah ini saya dengan, aduh. Nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata dah. Alhamdulillah bisa caranya masuk ke dalam lingkaran ini gitu lingkaran orang-orang soleh gitu ya kan takutnya keceplosan lingkaran iya lah nah itu dia iya udah gitu ya alhamdulillah sampai sekarang ya mudah-mudahan istiqomah gitu kan biar istilahnya sampai titik adalah penghabisan. Nah ya itu deh kalau dalam perjuangan ya emang perjuangan ini kita sana habis
Ya mungkin itu aja lah. Bukan nggak. Saya juga Bang dulu ingat dulu mungkin saya juga pernah ketemu Bang Nur Salim ya, pernah juga tentang hidayah. Memang di situ hidayah memang harus kita jemput Bang. Kita nggak bisa berdiam diri. Tadi yang Bang Us bilang nunggu ntar kayak gue mau dapat hidayah. Ternyata nggak seperti itu konsep hidayah gitu. Konsep hidayah itu memang harus kita perjuangkan, harus kita cari gitu. Dan kalau kita sudah dapat terus kita kejar gitu, kita ambil gitu. Jangan kita, karena kesempatan itu nggak datang 2 kali gitu. Kalau kedua kali itu kayaknya bukan kesempatan lagi Bang. Iya. Iya itu mah orang kreditan gitu kayaknya. Alhamdulillah dengan kita terus istiqomah ya kan, terus mau belajar memang, nah mempertahankan hidayah itu, memperjuangkan terus istiqomah itu memang berat, apalagi di zaman seperti sekarang ini gitu. Iya, saya pun udah seperti ini Bang, maksudnya ya teman kiri kanan depan belakang itu tetap kalau untuk ngajak maksiat itu kita sehari-hari itu nggak lepas dari itu gitu. Kalau kita kurang-kurang kita belajar gitu kan, terus kurang-kurang kita istiqomah gitu. Apalagi hobi saya mancing gitu kan, itu saya sekali mancing itu ya lumayan biayanya untuk mancing gitu kan. Belum alatnya, saya nggak pernah ribut dari kecil Bang. Iya, memang kalau kalau orang mancing ya kalau maju pasti nyebur Bang. Pasti nyebur, apalagi tengah laut gitu kan. Iya ya, kayak mancing, kayak apa ya, maksudnya hal-hal yang memang dulu kita senangi, tiba-tiba sekarang kita rubah gitu, semuanya itu kita balik gitu kan. Nah itu memang proses nggak mudah gitu kan, awal yang bisa kita itu. Memang sekarang hobi saya tinggal 1 doang udah. Ya selain touring motor gitu kan, nah touring terus sama mancing, udah paling itu. Mancing pun sekarang mungkin udah bukan seperti dulu itu tiap minggu kita. Kalau sekarang tiap minggu saya ngaji gitu kan. Iya, tiap minggu saya belajar. Nah ada teman saya juga ya. Ya Bang Ipan ya itu. Iya. Sekarang saya tiap minggu saya ngaji, saya mau belajar gitu. Karena itu istiqomah itu memang berat gitu. Segmen pertama itu paling berat itu istiqomah gitu. Iya. Karena memang istiqomah itu ya terus kita kejar, kita cari, kita pelajarin gitu. Apa itu arti istiqomah ya kan? Dan proses-proses itu prosesnya panjang gitu, tidak mudah gitu. Ya selain banyak hal lah. Mungkin juga Ustadz, maksudnya abang-abang di sini juga mungkin yang udah duluan, mungkin ya ngerti tentang gimana istiqomah. Nah kalau saya yang baru belajar ini, tapi memang saya terus berjuang gitu, karena ya memang berat gitu. Saya pengen akhirnya itu baik gitu ya, jangan seperti masa lalu saya gitu kan, yang tanpa ilmu pengetahuan dengan ketidakngertian, akhirnya saya menjalani hidup itu semau saya gitu, bukan dengan aturan yang memang Allah buat gitu kan. Mungkin itu aja Ustaz. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Dadang, terima kasih banyak Bang Agus, Ustaz Nur Salim, Bang Salim, dan Bang Ipan, insyaallah ya. Ya teman-teman, dari kisah-kisahnya ya, Pak Dadang, Bang Agus, Bang Ipan, Bang Salim, Bang Aryo ya. Semua itu membuat kita ya, berpikir bahwa hidayah itu mahal. Maka kita senantiasa harus menjaga hidayah ini, ya, memperjuangkan hidayah ini sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan beriman. Dan itu semua dengan ilmu, karena sebagaimana pernah saya katakan, seorang mukmin dengan ilmu itu bagaikan ikan dengan air, nggak akan hidup, nggak akan terpisahkan. Ya. Karena ayat yang pertama turun adalah Iqra, itu ya, menunjukkan bahwa ilmu itu sangat penting. Dilihat itu orang ibadah sama orang berilmu, ya yang dilihat orang berilmu. Ibadahnya banyak tapi nggak punya ilmu, sia-sia. Ya, tapi ilmu juga harus ada hasilnya. Ya. Kalau ilmu tidak ada amal, bagaikan pohon tanpa buah. Nggak ada hasil. Nggak ada hasilnya. Makanya kita pertahankan hidayah ini, kemudian istiqomah dan jaga silkul tadi ya. Karena barang siapa ingin tahu seseorang, lihatlah sahabatnya atau teman-temannya. Nah, karena teman itu akan mempengaruhi seseorang. Jangan sampai kita sudah hijrah, ternyata temannya belum ganti, ya akan balik lagi. Jadi ketika kita ingin hijrah, maka kita hijrah secara maknawi, juga hijrah secara makani, tempat. Secara istilah dan secara tempat juga kita hijrah. Ya, mungkin itu Bang Ade. Oke, makasih banyak Bang Roy.